Baik, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, sudah terdengar suara saya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Masya Allah. Kita mulai ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala alihi washabihi. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan pagi hari ini kita masih diberikan rahmat, kesehatan, hidayah, karunia, iman, Islam, dan insya Allah selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga, kerabat, sahabat, dan pengikut-pengikutnya hingga yaumul kiamah. Alhamdulillah kita pada pagi hari ini, pada kesempatan kali ini bertemu melalui Zoom dalam kegiatan rutin bulanan di Sekolah Quran Ibu Hamil, tentunya karena Allah Subhanahu wa taala. Baik, perkenalkan teman-teman, di sini saya Ayu. Saya host nanti yang akan membantu bidan Ana nanti akan menyampaikan materi pada kesempatan pagi hari ini mulai dari awal sampai akhir. Baik, untuk teman-teman sekalian, saya akan menyampaikan informasi sedikit di Sekolah Quran Ibu Hamil untuk kegiatan di Sekolah Quran Ibu Hamil. Ada kegiatan-kegiatan Sehumil Peduli, yaitu berbagi kebahagiaan bersama ibu hamil. Bagi teman-teman yang ingin bersedekah melalui bisa teman-teman menghubungi CP kontak person di DT Peduli. Insya Allah yang sudah kami tampilkan untuk melalui kajian sekolah Quran. Nah, ini kami tampilkan share screen-nya, jadi berbagi kebahagiaan bersama ibu hamil, bisa menghubungi kontak person di kemudian yang kedua, pendaftaran kelas Quran Ibu Hamil, dibuka pendaftaran kelas audio melalui WhatsApp, dibuka mulai tanggal 23 Oktober, kemudian nanti kelasnya dimulai tanggal 25 November sampai 29 November. Bagi teman-teman yang ingin berkesempatan mengikuti kelas Sehumil batch 6, terutama syarat-syaratnya yaitu mengikuti kelas audio WhatsApp salah satunya. Bagi yang ingin berkesempatan mendapatkan beasiswa. Ya, teman-teman, bagi yang ingin berkesempatan di Sehumil batch 6, salah satunya yaitu mengikuti kelas audio WhatsApp. Bagi teman-teman yang belum mendaftar, silahkan mendaftar. Itu untuk informasi yang kedua. Kemudian untuk informasi selanjutnya, kajian bulanan di Sekolah Quran Ibu Hamil untuk bulan November, yaitu pekan keempat. Kemudian informasi yang keempat yaitu kunjungi Instagram Sekolah Quran Ibu Hamil Sehumil Official Store, mohon maaf, Sehumil Official Store ya. Di situ nanti teman-teman akan apabila ada yang membutuhkan produk edukatif Sehumil, yaitu contoh buku kehamilan syar'i, kemudian poster edukatif, kemudian flashcard, kemudian huruf hijaiyah,
Bisa mengunjungi Sohumil Official Store atau di Shopee Sohumil. Baik, itu insya Allah informasi-informasi yang akan kami sampaikan pada pagi hari ini. Baik, untuk selanjutnya, membacakan rundown untuk kegiatan kita pada pagi hari ini. Yang pertama yaitu pembukaan, kemudian penyampaian rundown, kemudian TCV dari Wardah, kemudian penyampaian CV pemateri, kemudian penyampaian materi, kemudian dokumentasi, tanya jawab, penutup, dan pengumuman door prize. Baik, sebelum kita mulai acara, kami sampaikan juga terima kasih banyak kepada Wardah Beauty yang telah mendukung acara ini. Dan nanti insya Allah teman-teman di akhir acara, di ujung acara nanti akan ada door prize bagi teman-teman yang ingin bertanya. Ya, baik, untuk memulai kegiatan kita pada pagi hari ini, mari kita sama-sama membaca suratul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, teman yang dirahmati oleh Allah, sebagaimana menuntut ilmu, yaitu yang pertama, mari kita berdoa sebelum kedua, menyiapkan catatannya apabila nanti ada yang ingin dicatat. Kemudian pastikan teman-teman dalam kondisi menutup aurat dan niatkan belajar hari ini yaitu karena Allah, yaitu untuk mencapai ridho Allah Subhanahu wa taala. Baik, teman-teman, untuk selanjutnya kami akan menampilkan TCV dari Wardah Beauty. Tangan kita selalu bersentuhan dengan banyak permukaan. Jaga kebersihannya setiap hari dengan Wardah Nature Daily Aloe Hydra Malt. Dengan aloe vera alami dan tea tree oil, solusi untuk lembabkan dan bersihkan kuman. Hingga 99,9%. Wardah Nature Daily Aloe Hydra Malt, Aloe Everyday Solution. Tangan kita selalu bersentuhan dengan banyak permukaan. Jaga kebersihannya setiap hari dengan Wardah Nature Daily Aloe Hydra Malt. Dengan aloe vera alami dan tea tree oil, solusi untuk lembabkan dan bersihkan kuman hingga 99,9%. Wardah Nature Daily Aloe Hydra Malt, Aloe Everyday Solution. Tangan kita selalu bersentuhan dengan banyak permukaan. Jaga kebersihannya setiap hari dengan Wardah Nature Daily Aloe Hydra Malt. Dengan aloe vera alami dan tea tree oil, solusi untuk lembabkan dan bersihkan kuman hingga 99,9%. Wardah Nature Daily Aloe Hydra Malt, Aloe Everyday Solution. Baik, jadi itu TCV dari Wardah ya. Kemudian dari yaitu PPM
Hari ini akan menyampaikan materinya yaitu bidang SPMK. Beliau pendidikannya yaitu D4 di D4 bidang pendidik Medan. Kemudian S2-nya di Universitas Brawijaya. Beliau dosen di menulis, yaitu buku yang ditulis yaitu buku ajar asuhan berbidan kehamilan. Kemudian pelatihan beliau juga, alhamdulillah, masya Allah ya teman-teman, banyak sekali. Nah, moto dari beliau, mohon maaf, kelihatan teman-teman untuk share screen-nya ya. Moto dari beliau, aku suka sesuatu, maka ubahlah. Mohon maaf teman-teman, jelas untuk share screen-nya ya. Untuk pendidikannya, kemudian pengalamannya, insya Allah. Baik, untuk selanjutnya, ini penyampaian materi dari beliau. Sepertinya beliau belum masuk di Zoom ya. Mohon maaf sambil kita menunggu, kita informasikan lagi di Sekolah Quran Ibu Hamil. Kita tampilkan share screen yang kelas audio WhatsApp ya teman-teman. Sama untuk di Hamil. Oh, Afwan. Mohon maaf, ini Mbak Ana sepertinya sudah masuk. Baik, Assalamualaikum Mbak Ana. Mohon maaf, Assalamualaikum Bidan Ana. Waalaikumsalam. Ayu. Sehat, Bidan? Alhamdulillah sehat. Baik. Ayu Langsung apa saja, kabar? Bidan. Alhamdulillah sehat, Masya Allah. Baik, teman-teman sekalian yang dirahmati oleh Allah, langsung saja untuk penyampaian materi kepada Bidan Ana Malia, kami persilahkan. Tafadholi Bidan Ana. Oke, Mbak Ayu. Saya boleh share screen ya berarti? Baik. Sudah kelihatan, Mbak? Ya kelihatan Bidan Ana. Mohon maaf. Keluar lagi kayaknya share screen-nya. Ya, sebentar, Mbak.
Sudah ya, Mbak? Ya, masih proses sepertinya Bu Janani. Belum tampil. Mungkin enggak apa-apa. Ya, baik. Ya, dari juga kemudian seperti ya, untuk yang di-share kemarin untuk nama mohon maaf salah di teman-teman sekalian, Bidan Ana Malia ya. Kemarin yang mohon iya Bidan Ana. Iya. Sepertinya di Bidan Ana untuk jaringannya ini ya kurang memadai. Baik, untuk teman-teman semuanya, sambil menunggu Bidan Ana, silakan mengisi link sampun jawab. Alhamdulillah segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita kesempatan dan para ibu dan juga ya. Beri salam senantiasa bagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengangkat derajat kita para dari alam yang jahiliyah, kesempatan untuk bergabung pada hari ini untuk membagikan atau sharing ilmu. Jadi di saya mengatakan saya adalah dosen, tapi di sini saya bukan sedang mengajar ya. Di sini saya sebagai sharing diskusi sama-sama dalam pandangan Islam. Nah, ini kenapa sih angka stunting? Jadi sebenarnya ini kali topik yang bisa kita bisa kita pelajari, yang bisa kita renungi sama-sama di sini sebagai ibu-ibu, sebagai calon ibu juga di dalam paling sesuai dengan ibu hamil itu adalah stunting, karena stunting saat ini sedang menjadi perbincangan program desa yang ada program walaupun saat ini banyak jariah buat saya khususnya dan buat teman-teman di sini, buat tim Sekumil, buat panitia dan buat peserta semuanya begitu. Ya baik, kita lanjut ke materinya.
Nah, stunting itu apa sih sebenarnya definisinya gitu? Karena banyak orang mempersepsikan stunting itu adalah pendek gitu. Jadi stunting itu adalah orang-orang yang pendek, orang yang kecil itu, padahal tidak selalunya stunting itu adalah orang yang pendek. Misalnya kita lihat nih dari gambar yang ada di tampilan teman-teman semua, anak-anak yang seusia 8 tahun, kira di tahun semuanya, tetapi itu ada yang di bawah jauh di atas di bawah standar fisiknya. Tapi stunting itu sebenarnya adalah bukan hanya sekedar fisik, tetapi berkembang secara kecerdasan begitu. Jadi definisi stunting itu adalah kegagalan tumbuh pada anak balita oleh kronis. Nah, jadi di sinilah yang kan berdampak stunting begitu. Nah, apa efeknya daripada stunting? Jasmaninya jadi kurang jasmani, si anak akan terlihat berbeda dengan temannya. Secara fisik, di badan, secara pergaulannya juga dia dengan temannya sebaiknya. Kemudian yang kedua, itu adalah perkembangan kecerdasan ataupun intelektualnya tidak maksimal begitu. Jadi yang disayangkan itu adalah intelektual sebenarnya. Jadi anak-anak itu selain tumbuh tinggi badannya itu tidak sesuai, ditambah dengan kecerdasannya yang rendah begitu. Itu yang sangat disayangkan. Nah, kemudian efeknya pada anak-anak tersebut adalah itu dapat mengurangi angka semangat untuk belajar. Bahkan tidak jarang itu putus sekolah akibat daripada tidak mampu bersaing dengan teman-temannya dan juga tidak mampu mencerna ataupun nggak sanggup ya untuk belajar, nggak paham dan sulit untuk memahami materi, sehingga dia memutuskan untuk ya udah saya nggak usah sekolah gitu. Nah, itu salah satu efek yang diakibatkan dari dengan itu tidak mampu mengendalikannya ataupun sudah mampu menurunkan secara perlahan. Nah, kita dimulai lagi kita bisa lihat bagaimana warna agak pink ya, itu adalah stunting. Jadi bahkan hampir tidak ada di wilayah Indonesia itu yang bebas dari stunting atau stuntingnya di bawah dari 27,5. Gitu. Rata-rata itu ya 27, bahkan hingga 39. Gitu. Di Aceh sendiri, saya kebetulan dari Aceh, itu adalah 26,4. Nah, itu lumayan angka yang menurut gitu. Jadi sebaiknya apa sih yang harus dilakukan untuk menekan ini? Di semua lini stunting ini sedang dibahas begitu. Jadi sebenarnya buat stunting terjadi. Nah, untuk atau rendahnya seseorang yang disebut sebagai yang pertama cara yang dijelaskan atau dituliskan oleh WHO, ada multi-center growth ya di sana. Jadi yang paling umum digunakan itu adalah Z-score. Jadi ada tabel Z-score -2. Nah, itu menunjukkan angka
si anak ini menunjukkan dengan usianya jika diukur, kemudian dia dimasukkan nyata anaknya pendek dalam arti usianya itu tidak berada di angka demikian. Nah, apa kalau pada pendek, berarti dia sangat tinggi standar ya usia si anak tersebut. Hal mudah untuk dikenali atau di awal otaknya dibandingkan dengan organ-organ yang lain. Misalnya kita mau mengukur kecerdasan itu kan atau perkembangan otak itu kan harus dengan mengukur ada caranya sendiri. Tapi kalau pendek itu kan dibandingkan dengan usianya itu paling mudah untuk dikenali. Jadi pendek itu salah satu penentuan si anak itu adalah seorang yang berada atau bukan. Nah, mungkin teman-teman di sini ya kalau misalnya teman-teman sudah pernah hamil, pasti pernah mendapatkan buku KIA Pink dari bidannya. Nah, itu salah satu tabel atau gambar yang sebelah kanan, teman-teman. Jadi di sana itu sebenarnya ada panduan atau pengukuran gimana sih untuk mengukur anak saya ini tumbuh kembangnya bagaimana, apakah ada di jalur normal, saat dimasukkan ke tabel ini, ternyata dia di bawah garis normal. Gitu. Jadi mungkin perhatian untuk kita juga, selaku ibu, ya, selaku ini, kadang mungkin di area posyandu, bidan-bidan itu mungkin tidak sempat untuk, nah jadi kita lebih gesit untuk cari ilmu bahwa ternyata tabel ini bisa jadi panduan bagaimana anak saya tumbuh kembang anak gitu, anak sendiri. Nah, jadi ibu hamil sih mempunyai buku Pink setiap ibu. Nah, sebenarnya apa sih yang menjadi sebab dari stunting itu sendiri? Sebab itu sebenarnya sangat banyak sekali, sangat komprehensif, sangat kompleks ya. Tetapi yang paling banyak memunculkan itu adalah yang pertama karena asupan, baik itu asupan makanan ataupun asupan dari ASI. Jadi asupan makanan baik dari ibu hamil sendiri sejak hamil atau bahkan persiapan hamilnya itu sendiri itu tidak mengkonsumsi makanan yang seharusnya atau selayaknya dikonsumsi oleh ibu hamil, baik itu kemudian pada saat melahirkan seharusnya dilakukan atau diberikan untuk tahap pemberian ASI awal itu juga dilewati dengan alasan ASI pertama itu yang harusnya bayi yang baru lahir itu yang seharusnya mendapatkan kolostrum itu justru terlewat gitu. Nah, akhirnya bayi diberikan saat anak sudah menjelang juga tidak sesuai, di mana lingkungannya harusnya bersih, rumah ataupun di lingkungan di tempat tinggal secara umum itu harusnya bersih, bebas dari sampah, bebas dari hal-hal yang membahayakan, itu tidak tercukupi. Begitupun air bersih. Jadi air bersih masih tercampur dengan air-air yang mungkin tidak sehat, ataupun air tampak bersih tapi ternyata kandungan air itu sangat berbahaya. Nah, kemudian pada saat anak menjelang lebih besar lagi, ternyata pola asuh yang diberikan oleh orang tuanya juga berpengaruh. Misalnya anak itu diberikan makanan yang dia mau. Jadi kadang-kadang anak itu dia nggak mau makan, gitu, misalnya. Jadi ibunya ya sudah nurutin, anaknya nggak mau makan. Nah, gitu. Ataupun anaknya harus makan permen dulu baru mau makan nasi. Nah, jadi
hal-hal seperti itu yang membuat pola asuh mengakibatkan anak mengalami atau mengarah ke stunting. Dan yang lainnya adalah anak sering sakit. Nah, misalnya dari tidak bersih, kemudian sanitasi lingkungannya tadi juga tidak dirawat, air bersihnya, cakupan gizinya juga tidak terpenuhi, sehingga anaknya itu juga bisa sering sakit. Nah, saat sering sakit, otomatis anak kan akan sering libur sekolah, ataupun akan menarik diri dari lingkungan bermain. Nah, sehingga di situ perkembangan secara intelektual dia terhambat karena ketertinggalan pelajaran misalnya, ataupun dengan teman-temannya yang seharusnya bermain tapi dia tidak bisa bermain akibat sering sakit. Nah, itu juga membuat intelektual anak, kemudian sosialnya itu juga rendah, ya akhirnya membuat anak semakin turun ataupun tidak bisa bergaul dengan teman-teman sebayanya begitu. Nah, yang terpenting di sini adalah konsumsi ibu hamil. Jadi karena kita berada di wadah ibu hamil, nah jadi ibu hamil sebaiknya menjaga makanan. Apa sih makanan yang harus dimakan? Kemudian semana ukuran yang harus dimakan? Apakah ibu hamil harus memantau makanan? Atau misalnya ada beberapa ibu hamil itu yang bilang saya nggak mau makan banyak dulu, nanti akan melahirkan karena anak saya akan kalau besar agak susah melahirkan nanti. Jadi nanti saya besarnya di luar. Nah, itu sebenarnya persepsi yang kurang tepat. Sebenarnya bukan makan yang banyak, tetapi cakupan sebenarnya harus dicukupi. Bukan soal makan banyak atau makan apapun ibu hamil mau. Nah, kemudian sebenarnya ada nggak sih dampaknya daripada si anak nanti? Sangat banyak dampaknya. Bahkan bisa dinilai dari anak itu akan mengalami yang pertama kognitifnya pasti terhambat. Jadi agak susah belajar, agak susah fokus, kemudian motoriknya juga cenderung lemah. Berbicara juga mengalami tidak percaya diri begitu, tidak percaya diri dalam arti saya nggak bisa, jadi cenderung anak itu cenderung pesimis begitu ya. Itu akibat si anak itu tidak cukup gizi tadi. Jadi salah satu dampak dari stunting. Nah, kemudian anak juga bakal resiko terserang penyakit, baik itu penyakit infeksi maupun penyakit-penyakit yang sehari-hari yang misalnya yang mudah untuk si anak dapat, misalnya ya temannya bersin dia akan cenderung cepat. Nah, kemudian yang justru sangat berbahaya lagi adalah dia akan mengalami ketidakpercayaan dewasa, itu akan sering dibully. Misalnya kalau kita sering dengar, kok misalnya anak kuliah, tapi postur tubuhnya itu masih mirip-mirip anak SMP gitu. Ya, jadi nggak jarang kadang-kadang kita dengar, loh kok anak SMP kok masuk kampus gitu. Jadi itu yang membuat kadang-kadang dianya merasa minder, merasa saya tuh berhak berada di sini, seharusnya saya di sini. Jadi kadang-kadang itu menjadi perhatian juga ya, pembulian terhadap teman. Kemudian secara kinerja, akibat daripada kognitifnya rendah, kemudian secara verbalnya juga tadi terganggu, otomatis kinerjanya di masa depan, produktivitasnya juga itu bakal tidak optimal, sehingga anak-anak stunting ini cenderung kepada menarik diri daripada lingkungan, sehingga dia jadi ya maaf cakap kita bilang banyak yang nggak tahu nih mau menempatkan diri di mana, jadi merasa rendah diri, akhirnya ya jadi pengangguran karena kreativitasnya tadi terhambat. Jadi karena tidak punya kreativitas, tidak punya lingkungan pergaulan yang bagus, sehingga produktivitasnya juga sehingga baik itu untuk keluarga maupun untuk negara
menciptakan semakin tingginya angka pengangguran. Negara juga menambah beban kan, menambah beban juga tinggi, sakit, orang menganggur gitu dan sebagainya. Jadi sangat banyak jangka panjangnya yang membuat dampak yang diciptakan dampaknya oleh stunting. Nah, kemudian resiko penyakit generatif itu juga meningkat. Penyakit degeneratif, misalnya penyakit diabetes, gitu ya, itu juga akan cenderung meningkat karena hal tidak produktif, kemudian hal-hal yang membuat kita jadi cenderung menarik diri dari lingkungan, kemudian pengetahuan yang rendah, kita mengkonsumsi apapun yang kita mau, melakukan apapun yang kita mau, padahal itu seharusnya tidak boleh dilakukan, gitu. Jadi sehingga cenderung pasif, maka kita ya udah melakukan hal yang sesukanya kita, makan apapun yang kita mau, yang berdampak akhirnya penyakit degeneratif. Kemudian kesehatan reproduksi juga terganggu. Jadi efek daripada makan makanan yang tidak sehat tadi, karena ilmu atau pengetahuan yang kurang terhadap zat gizi ataupun asupan-asupan makanan yang harusnya dikonsumsi itu cenderung rendah, sehingga yang dimakan itu adalah yang disukai oleh mulut, bukan yang dibutuhkan oleh tubuh. Nah, itu yang sebenarnya sekarang ini menjadi mindset, pola mindset. Jadi sangat susah sebenarnya mengubah mindset orang yang harusnya nih makan yang dibutuhkan tubuh, bukan makan yang diinginkan mulut. Itu di antara dampak-dampak yang banyak sekali dampaknya, tapi kita rangkum aja di seputaran ini. Nah, kemudian kali pemerintah sama kehidupan. Jadi dari sinilah dimulai pencegahan stunting. Dan dilanjutkan pada masa nutrisi yang harusnya dikonsumsi pada saat hamil. Kemudian bagaimana sih ibu hamil harus mempersiapkan masa-masa indah saat menyusui, kemudian mempersiapkan ASI juga, MPASI juga. Bagaimana di situ? Nah, ternyata kalau dilihat dari penelitian-penelitian, itu sangat banyak yang pengetahuan ibu itu masih rendah. Mungkin PK ini harus terus ditingkatkan, terlebih pengetahuannya dulu. Jadi kadang-kadang buat kita sebenarnya tertinggal. Saat kita tahu, kita bisa melakukan apapun sebaiknya kita lakukan, tapi pada saat kita tidak, ya kita melakukan yang sebenarnya itu adalah kesalahan. Jadi harapannya ibu-ibu hamil yang sedang bersama kita hari ini itu dapat melakukan selain dari segi Qurani, dari segi fisik atau persiapan calon anak yang akan lahir nanti. Nah, kemudian lantas bagaimana saudara Islam sebuah kasus stunting ini, begitu. Nah, sebenarnya itu bahwa generasi-generasi Islam itu harus kuat. Jadi dalam firman-Nya tersebut Allah mengatakan, berfirman bahwa dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraannya. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar. Nah, sebenarnya panduan atau pencegahan stunting itu sudah diajarkan oleh Rasulullah ya 1400 tahun yang lalu. Terus menjadi Islam pertama, mengembangkan tauhid. Jadi jangan justru kita dibola-bolakan dengan yang bukan tauhid lagi. Jadi kita justru mengarah kepada perilaku-perilaku yang
Nah, di sini sangat diperintahkan untuk kita selaku Muslim dan Muslimah bahwa keturunan yang kita miliki harus menjadi keturunan yang kuat, tidak boleh menjadi keturunan yang lemah. Lemah dalam arti pengetahuan, lemah dalam arti ekonomi, lemah dalam arti kekuasaan dan sebagainya, ya. Nah, kemudian jika kita lihat ke belakang, bagaimana sih sejarah-sejarah Islam mencetak generasi-generasi terbaik pada zamannya. Jadi dulu pemuda-pemuda Islam itu adalah pemuda yang tangguh, cerdas, kuat, pemberani, bahkan jasa-jasanya itu ataupun karya-karyanya itu bisa diingat, dikenang dalam sejarah hingga kita kenal pada hari ini. Gitu ya. Bahkan mereka itu adalah apa istilahnya? Orang-orang yang menjadi baru-baru Islam nih, baru-baru Islam datang, tapi mereka dengan keyakinan dan kecerdasannya, mereka mampu untuk menjalani dan menerima Islam secara baik. Nah, begitu. Sedangkan mungkin jadi pertanyaan buat kita hari ini, kita yang sudah terlahir dalam Islam, apakah kita sudah melakukan aturan agama Islam yang seharusnya kita lakukan, atau justru sebaliknya? Kita justru cenderung mengajak ke arah-arah yang kadang Islam, kadang agak sedikit mengikuti arah-arah yang ke barat-baratan sebagainya. Nah, sebagai contoh, mungkin kita kenal sahabat yang bernama Zaid bin Thabit. Pada usianya ke-13 tahun, beliau adalah salah satu penulis wahyu. Jadi penulis wahyu itu dia dalam 17 malam dia mampu menguasai bahasa Suryani atau bahasa pada saat itu yang digunakan ya, sehingga menjadi penerjemah Rasulullah SAW. Beliau juga menghafal kitabullah dan juga ikut serta dalam kodifikasi Al-Quran pada saat masa Utsman bin Affan ya, pada saat penulisan Al-Quran. Nah, itu dengan sejarah beliau dalam berperang, dalam membela agama, dalam menyampaikan wahyu bersama Rasulullah dan sahabat yang lain, itu adalah contoh dari generasi pada saat itu. Nah, ada seperti sebagai 18 di Gubernur Mekah itu merupakan suatu prestasi tahun ini SMA gitu, belum masih bisa, mungkin tidak semua menjadi dewasa untuk memimpin organisasi. Kelas pun kita mungkin ada sebagian siswa itu nggak sanggup. Nah, si Attab ini, sahabat Attab ini sudah mampu untuk memimpin kota Mekah pada saat itu. Nah, itu pada usia 18 tahun. Kemudian ada Mu'az bin Amr bin Jamuh pada usia 13 tahun beserta dengan saudaranya Muawis bin Afra. Itu memimpin perang pada perang Badar, kemudian juga pun jahat yang menjadi musuh muslimin pada saat itu. Ini adalah salah satu contoh yang juga menjadi usia 13 tahun, pada usia 14 tahun itu sudah menjadi pemimpin begitu. Kalau pada saat kita sekarang 13 tahun itu cenderung masih 13 masih SMP ya, baru masuk sekolah SMP, masih mencari jati diri, masih cenderung hal-hal yang tidak bermanfaat gitu. Nah, kemudian ada Usama bin Zaid 18 tahun. Beliau juga memimpin pasukan perang bersama dengan Abu Bakar, Umar, yang pasukan yang terkuat dan terbesar. Nah, itu juga salah satu contoh 18 tahun memimpin perang. Jadi sangat kuat berarti kecerdasannya dalam mengatur strategi perang, taktiknya, dan bagaimana persiapan menghadapi musuh, bagaimana strateginya yang disusun, itu pasti seseorang yang sangat cerdas. Jadi tidak mungkin orang yang tidak cerdas ataupun tidak berani itu mampu menjadi pemimpin perang, apalagi perang ya waktu itu. Nah, kemudian yang paling kita kenal mungkin adalah Muhammad Al-Fatih. Beliau adalah penakluk Konstantinopel. Bahkan hingga ya, artinya adalah saat itu pemuda yang terbaik itu adalah generasi-generasi yang dipilihkan oleh Allah. Apa sih ciri-ciri mereka? Ciri-ciri mereka adalah seorang perempuan menjalankan titah dari Allah dan Rasulullah, sehingga mereka memang benar-benar
dilarang oleh Allah. Melakukan hal yang terbaik yang memang diperintahkan. Itu salah satunya. Nah, kemudian saat ini siapa pemuda yang kita kenal di usia termuda itu masih sudah berkarya, menghasilkan produk ataupun keadaan di gemar gitu. Tetapi walaupun tidak diungkapkan dalam sejarah ya ada, tetapi jika dilihat secara itu sangat adalah melakukan kesalahan. Kita lihat sekarang ini adalah